Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Ramadhani dengan NIM 200029258. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis carpal tunnel syndrome. Nah, carpal tunnel syndrome atau CTS tergolong dalam penyakit akibat kerja. Carpal tunnel syndrome ini disebabkan oleh kerusakan saraf yang disebabkan oleh peningkatan tekanan di tunnel karpal atau terowongan karpal. Gejala yang dialami oleh penderita diantaranya yaitu nyeri, kesemutan, mati rasa, atau terasa seperti ketusuk ketika pulih dari kesemutan dalam sebaran saraf median tangan. Hal ini biasanya terjadi pada jari telunjuk, jari tengah, dan bagian radial dari jari manis. Etiologi dari CTS ini dapat berhubungan dengan faktor individu, faktor fisik, pekerjaan, cedera, genetik, dan lingkungan. Nah, apakah penyebab CTS merupakan paparan dari getaran, gerakan berulang, atau kombinasi di antara keduanya? Menurut saya, kejadian CTS pada pekerja merupakan paparan dari salah satu faktor di antara keduanya, baik itu getaran maupun gerakan berulang, ataupun kombinasi di antara keduanya. Pekerja yang terpapar getaran secara langsung dari alat-alat vibrator pada lengan dan tangannya yang melebihi nilai ambang batas yang telah diperbolehkan atau ditetapkan, yaitu 6-8 jam per hari kerja, yaitu selama 5 menit per detik, akan mengalami keluhan gejala CTS. Pada saat mengoperasikan alat vibrator, tenaga kerja sebagai operator akan selalu terpapar dengan getaran yang cukup keras selama alat ini dipegang atau dioperasikan. Jika tangan kita terpapar getaran yang cukup besar dalam kurun waktu yang lama dan secara terus-menerus, maka hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan otot dan saraf di sekitar lengan dan tangan, serta lebih lanjut dapat menyebabkan timbulnya kesemutan pada tangan, atau jika tidak diatasi akan menyebabkan kebas atau mati rasa pada tangan. Sama halnya dengan getaran, pekerja yang juga dalam masa kerjanya melakukan gerakan secara mengulang kurang dari 30 detik, maka akan mengalami keluhan gejala CTS. Gerakan berulang dengan intensitas yang tinggi akan menyebabkan peradangan atau yang dikenal dengan hipertrofi pada sinovial dari tendon dan saraf median, serta tekanan yang terjadi akan mengurangi aliran darah pada pembuluh tepi yang terletak memanjang di sekitar terowongan karpal. Penekanan pada terowongan karpal ini akan menimbulkan kerusakan baik reversibel maupun irreversibel. Semakin lama pekerja berpaparan langsung dengan kedua faktor tersebut atau salah satu dari faktor tersebut, yaitu getaran dan gerakan berulang, akan semakin besar kemungkinan pekerja tersebut mengalami CTS. Dalam banyak kasus, apabila kombinasi dari faktor tersebut, yaitu getaran dan gerakan berulang, dapat hidup secara berdampingan, maka resiko pekerja terkena CTS semakin tinggi dan rentang waktu pekerja mengalami CTS akan semakin singkat. Hal ini juga tercantum di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja, bahwa carpal tunnel syndrome atau CTS merupakan gangguan pada otot dan rangka yang disebabkan oleh paparan agen berupa pekerjaan berulang, getaran, dan postur ekstrim pada pergelangan tangan, terutama kombinasi dari ketiga resiko tersebut. CTS ini juga dikenal bersifat multifaktorial, karena selain faktor paparan getaran dan gerakan berulang, terdapat faktor lain yang menjadi faktor predisposisi dan pendukung, seperti spesifik pasien atau faktor individu, sosial, medis, pekerjaan, dan lingkungan. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan atau yang telah dianalisis, CTS ini memiliki hubungan yang signifikan dengan pekerjaan yang berisiko tinggi yang melibatkan penggunaan tangan secara manual, pengerahan tenaga berlebih, penekanan pada tangan dan pergelangan tangan, serta menekuk dan memutar pergelangan tangan. Namun, karena tidak adanya pekerjaan yang berisiko tinggi, faktor non-pekerjaan lainnya dapat mendominasi, seperti penyakit obesitas, penyakit tiroid, diabetes mellitus, kehamilan, gagal ginjal, alkoholisme, dan toksisitas obat. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada saran dan kritik,
Boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.